Begitu mengerikan, begitu meriah. Tapi sebelumnya, Firms, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Terdengar begitu ramai ya. Kedua belah Superfans juga yang mendukung tim kesayangannya, tapi ini dia untuk Clash of Eras Youngblood versus Veteran. Dan bahkan udah menjadi #1 assist dan unique hero untuk Ki. Yap, yang dimana Veteran sangat-sangat unggul sekali ya dibandingkan dengan Youngblood juga. Lihat bagaimana pressure yang sudah dibangun sekarang antara Suelo dan juga Ki di sini. Karena dengan kemampuan dari Chip yang akan punya portal dan bisa kemana-mana dengan skillnya dia Y-Walk. Ini akan sangat-sangat menguntungkan pastinya untuk EVOS. Oke, ada satu tadi. Abisal Arrow dan juga Spekarote tadi begitu baik. Wah, lasitnya dikeambil sama Rins Ya ya. malah nancap lagi sekarang. Oke, Suelo masih bisa pergi tapi masih dipaksa oleh Rins tadi memberikan damage yang cukup dan kemungkinan Suelo harus pulang terlebih dahulu atau ingin tetap berada di area tersebut. Wah, early yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Mereka dapetin Little Wanderer, mereka ngebuat dari Suelo-nya juga buang spell dan juga harus recall. Oke, Idok sedikit terjebak tadi, mau tidak mau Ki harus menahan badan di area terdepan menunggu kehadiran dari Suelo. Sedikit lagi, bisakah itu tetap menjadi milik dari Suelo dan kehilangan satu ataupun dua tadi kayak. Iya, tipis ya. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Terlihat ada Rapture dan Season Hunter untuk Rins, Om. Jelasnya untuk bisa mempercepat dan membantu pengambilan dari objektif juga. Dan sama-sama dengan emblem assassin pastinya untuk kedua assassin kita jungler. Yang satu trill tapi bedanya mungkin dari Sutsujin menggunakan swift atau tambahan attack speed. Oke. Dan upaya tadi di area Scavenger Crab ya, udah berhasil untuk didapetin sama Albert juga. Tapi kali ini kalau kita ngeliat dari RRQ, mereka membawakan Selena bermain agresif itu menjadi salah satu kunci juga nggak sih Om? Ya mau nggak mau ya mereka bisa poking juga dan jangan lupa ini Selena bisa membuka mungkin potensi chip yang bisa muncul dari belakang. Oke, hampir tadi bisa loronya connect ke arah salah satu player dari EVOS. Sementara dari sekarang kita lihat ada pergerakan dari Suelo yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Namun Abyssal Arrow kembali dilemparkan. Connect tadi Sorizo mendapatkan satu Abyssal Trap yang memang sudah terlihat di dalam area tersebut. Ada satu Brave Fighter dikeluarkan. Sunsuji di area belakang dengan level 5-nya. Siap untuk bertarung di dalam area Turtle. Dan sekarang first blood-nya berhasil diamankan oleh Riz. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sunsuji. Ki menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Bahkan Suelo tertinggal. 2000 gold lead sekarang langsung dipegang dengan secure menuju ke arah Turtle. Dapetin 3 poin kill juga. Menjadi early yang begitu manis. Agresivitas dengan adanya draft yang dibawakan. Tapi Apa? Manggil aja lu pada, ngepredik. Dan sekarang di bagian bawah coba lihat ada Blazing Juan. Yang langsung dikeluarkan dan Res menunjukkan kelasnya Res. Tidak tumbang Res. Masih tetap berdiri. Walaupun pada akhirnya Suelo yang mendapatkan poin kill tersebut. oh, Ivan harus mengeluarkan satu buah flicker tapi gak berhenti ternyata. Oke, serangan tidak berhenti. Bisa Raunya korek tadi ke dalam tubuh dari Erlan. Dan satu terakhirnya Erlan masih berhasil selamat. Ini benar-benar early yang cukup banyak clash-nya Om. Yap, sangat agresif ya. Seperti yang memang harus dimainkan oleh draft yang dibawakan Araki sendiri. Bermain agresif dengan Abyssal Arrow dan bahkan tabrakan demi tabrakan yang diciptakan datang dari Ison Shin juga. Sehingga ini ada open space yang bisa diraih untuk Toy sendiri yang berhasil mendapatkan top turret. Iya, bukan cuma sekedar full plating ya, berarti udah dapetin turret juga. Dan pressure-nya gak berhenti-berhenti. Oke, connect lagi Abyssal Arrow yang memang sudah dikeluarkan. Itu sekali Garut juga, dia langsung ya. setengah lebih bahkan ya dari segi HP-nya yang menghilang. Dan ini yang perlu dipertahankan oleh RRQ, mereka harus bisa menjaga agresivitas tersebut. Tapi EVOS, mereka tinggal gimana caranya juga mencari momentum dari Ki-nya nih yang belum kelihatan dari shortcut Om. Ya, kelihatan sangat sulit sih, apalagi dengan adanya Abyssal Trap yang bisa diletakkan dimanapun juga sehingga membatasi sebenarnya pergerakan dari King. Terkira dari Abyssal Trap akan ada slow effect yang bisa dilakukan juga untuk RRQ dan mereka bahkan bisa membalikkan keadaan dari sana. Dan poin untuk RRQ sebenarnya ini ada di tangan Sutsujin juga. Ingat, ini adalah Isan Shin yang punya potensi untuk dapetin snowball. Dan kalau Isan Shin snowball dari early game, damage-nya ini akan sangat terakumulasi sangat besar. Nah ini udah snowball soalnya kan. Udah 1-0-3. Dan sekarang Turtle sudah mulai di setup. Ada Sky Pierce yang sudah dikeluarkan dan sekarang Brave Fighter udah langsung dikeluarkan pula di mana mereka berhasil mendapatkan ke arah Ki. Ada satu talisman berhasil diamankan sementara Turtle yang kedua tetap menjadi milik dari RRQ. Apakah ini kan menjadi satu jawaban untuk RRQ bisa bangkit kali ini? Karena dengan semuanya mereka kuasai Om. Wah, sangat. Oke. Satu terakhir Suelo. Vincent Bacon dikeluarkan, flicker terlihat. Ada Erlan tadi yang hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat
Wow, flicker Yap, itu pada berbeda. Ki memanggil rekan-rekannya tapi ada satu momentum yang hilang. terlalu jauh ternyata ya. RRQ mereka langsung mundur juga dan berlindung di dalam satu buah outer middle turret. Sehingga tidak ada lagi inisiasi yang bisa dilakukan oleh EVOS. Ya. Dengan itemization juga Om, ini masih cukup tertahan untuk EVOS. Dan sangat sih tertahan juga ya. Apalagi Sulit banget. ya melihat bagaimana EXP dari EVOS juga ini dibincangkan dengan RRQ. Lihat bagaimana Zorizo belum bisa keluar, bahkan harus menaikkan juga untuk outer turret bagian bawah. Oke, tapi kalau misalkan kita melihat ya, dengan draft yang dibawakan oleh EVOS juga, mereka punya winning condition untuk split push power kah Om? Eh, bisa untuk split push tapi mereka Oke. butuh waktu. Wow, Albon hampir saya deadson atas satu terakhir. Tertekan dari segala sisi. Iya, dan lihat key-nya juga dengan durability yang nggak terlalu tinggi ya. Sekalinya dia nginjak Abyssal Trap, itu bener-bener kecicil banget Iya. darahnya. Udah kecicil, masih ada slow juga dan bahkan langsung ditabrak kan dengan pemain dari RRQ. Dan ini dia mungkin keunggulan dari RRQ sekarang adalah mereka berhasil untuk membatasi tempat farming milik EVOS sehingga ekonomi pastinya akan cukup sulit untuk EVOS kali ini. Oke, dan masih mencoba untuk mempertahankan outer middle turret juga dan bahkan RRQ mereka nggak berhenti untuk memberikan invade dan bahkan teror dari Abyssal Arrow-nya Rins. Dan bahkan tidak ada purple Nah, buff connect sama lagi. sekali. Ini setiap ada Lele di belakang, iya, dengar gak? Iya, enak di belakang. Iya. Kalau dulu kan Taehyung. Oke, connect lagi tadi ada Abyssal Row. Sementara sekarang Ki, akankah mau maju ke area terdepan? Yap, Karena tiap rumput sepertinya sudah tidak aman. udah susah banget ya. Ki juga udah nggak bisa terlalu nahan badan di depan. Dan gimana caranya EVOS untuk bisa membawa power spike split pushnya ini Om? Mungkin harus nge-bait dulu ya, biarkan Rinsya maju ke depan mungkin. Atau ya mereka coba cari celah dengan melakukan split push juga. Karena objektif yang kita lihat tadi ada di statistik EVOS. Ini sudah terlepas dan jatuh ke tangan RRQ. Sujin levelnya coba lihat Om. Bedanya 4 level sama Albert Om. Ya. Gokil. Ya, dan ini yang bahaya dari Insanshin kayak kita itu pasti tidak pengen memberikan Insanshin ada snowball effect di early game. Yap. Sementara sekarang kita lihat di area mid. Ada Brave Factor dikeluarkan. Res menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa mendapatkan Karaki. Gimana Ki terpisah. Ada satu orang berhasil diambil dari bos. Tepat di dalam area defensifnya sendiri. Dan bahkan nggak berhenti ya. Orange buff-nya juga berhasil. Oh, hampir. Oke, Erlan sempatkan dia untuk bisa kabur. Untuk sekarang ada satu blazing duet. Dan tidak memberikan impact apapun. Erlannya tumbang. Nggak ada space sama sekali untuk Erlan sekarang. Dan bahkan Ki udah harus tumbang 4 kali Om Wah. Yap, sangat sulit sekarang untuk EVOS sendiri. Dari farming pattern-nya saja mereka sudah putus. Dan tadi kalau kalian lihat, Sujin bahkan tidak cari point kill, tapi dia lebih memilih untuk ngambil orange buff dan point kill adalah bonus kan. Dan ternyata masih dapetin 1 point kill di area orange buff dan juga dapetin buff yang diinginkan dengan dia. Wih, Ki. Apa yang terjadi? Ki mencoba untuk bisa membagi rekan-rekannya. Tapi ini adalah menjadi sebuah hal yang mereka paksa. Karena membuat EVOS kembali kehilangan satu playernya. Ini atribut yang udah terlalu jauh Yap. sih. Sehingga akhirnya open shortcut dari EVOS gak ngebuat mereka dapetin apapun. Ya, dan bahkan membawa malapetaka juga untuk mereka ya. Karena mereka melakukan team fight di kondisi di mana mereka belum sanggup untuk bisa menang di sana. Alright. Dan sekarang udah bener-bener semuanya dikuasai. Inner turret udah mulai coba untuk langsung dirubuhkan juga di tangan RRQ. 8.000 perbedaan di menit ke-8. EVOS gak berkutik sama sekali sejauh ini. Ya, sangat sih. Melihat bagaimana gap difference yang terjadi dari menit ke menit ya. Ini berarti 1 menit ada 1000 selisih. Dan berarti untuk RRQ-nya mereka sudah terlalu unggul. Bahkan dari atribut levelnya sendiri kita bilang ya mereka sudah sangat jauh sekali. Gak bakal bisa langsung di instant burst. Tinggal bagaimana kondisi dari EVOS. Apakah mereka memang bisa menemukan celah untuk masuk ke blind spot yang bisa dimainkan dengan RRQ. Masih lewat belakang intinya. Iya, walaupun itu high risk high reward ya. Sangat high risk high reward karena sudah kalah segalanya kan sekarang. Iya, bahkan turret aja masih belum ada yang kesentuh sama sekali. Yep. Jalan satu-satunya bawa ini menuju ke area lane ya Om ya. Yap. Iya, biar bisa split ya. Ya, maksimalkan Erlan nanti untuk di late game. Tapi apakah memang nih kita bisa melihat late game? Karena ini speed yang dibawakan ya untuk gameplay sekarang dari RRQ ini sangat cepat sekali. Iya. Ini RRQ emang benar-benar mereka di dalam winning conditionnya. Mereka hanya tinggal menutup game ini saja. Tapi kita lihat bisakah mereka melakukan hal tersebut dengan sangat cepat. Karena sekarang di area Lord, Sujin cukup sendirian. Ini menit 9 Sujin udah jadi Blade of Despair juga masalahnya. Tanpa bisa tersentuh sama sekali, damage yang disumbangin juga udah terlalu besar dan gak ada yang bisa mengantisipasi gimana teror dari Rins Om. Sangat. Dengan Abyssal Arrow yang selalu on point juga tadi ya. Mengganggu pergerakan dari RRQ. Oke, ada satu Avatar of Guardian tadi Kinya. dikeluarkan dan sekarang Ki hanya menjadi notifikasi tanpa bisa melakukan apapun. Ki,
Udah serba salah nih, dalam keadaan tertinggal seperti ini mau inisiasi sulit, nahan badan juga nggak bisa Om. Oke, bisa roll tapi keluarkan. Albert mencoba untuk bisa maju sedikit. Sementara sekarang Gidok yang masih berhasil menuju ke arah teman-temannya. 3 lane bahkan ya sudah dikuasai oleh RRQ dan mereka bisa untuk mendorong area mid. Oke, ada Lord yang akan masuk. Wave Minion. Sementara tadi ada satu hal di mana pemain-pemain dari Haki masih cukup mendadak Erlan. Menjadi korban Toy. Double kill didapatkan tepat di dalam defensif dari EVOS. Itu adalah tempat ternyaman dari EVOS untuk saat ini ya, di dalam base mereka. Yep. Tapi nggak menjadi sebuah jaminan ternyata. Benar. Terlalu dekat bahkan langsung ditabrak dengan pemain RRQ juga. Ores. Oke, dan Prefector, Abyssal Row, ada satu apa terlalu Guardian, dan berhasil dengan gapaknya RRQ berhasil masuk ke dalam area defensif dan dibangun oleh pemain-pemain ribuan. Namun untuk sekarang coba lihat, ada Albert yang menjadi korban. Base-nya terbuka dengan begitu lebarnya, sementara mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi satu base star yang ada di bagian bawah. 10 menit, 14.000. Sejauh ini cukup paling jauh loh. Lagi-lagi Aero. Kembali Res, Prefector dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang coba Res mengorbankan dirinya untuk bisa mengusir karena beberapa player. Tapi masih ada Erlan Ki. Akan seperti apa?